Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kediri mengumumkan adanya tambahan 12 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan demikian, saat ini terdapat 245 kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kediri, dengan rincian 175 orang dirawat, 55 orang sembuh, dan 15 orang meninggal. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kediri, Dr. Ahmad Khotib mengatakan, tambahan 12 kasus tersebut terdiri dari klaster Sidoarjo, yakni 3 orang warga desa Sumberjo, Kecamatan Ngasem, 2 klaster desa Kedak, 2 klaster Araya Tulung Agung, yakni 2 orang warga desa Semen, Kecamatan Semen, 2 klaster pabrik rokok Mustika Tulung Agung, yakni 1 orang warga desa Pos Sarang, Kecamatan Semen, 1 orang warga desa Puh Rubuh, Kecamatan Semen, 3 klaster desa Ketawang, yakni 1 orang warga desa Purwo Asri, Kecamatan Purwo Asri, 1 orang warga desa Wonomarto, Kecamatan Purwo Asri, dan 1 orang warga desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem. Dengan tambahan kasus ini, rincian klaster kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut. Sementara itu, 4 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh berasal dari 3 klaster pabrik rokok Mustika, 1 orang warga desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, 1 orang warga desa Puh Rubuh, Kecamatan Semen, dan 1 orang warga desa Bobang, Kecamatan Semen. Kemudian 1 lagi berasal dari klaster desa Toyo Resmi. Warga Kabupaten Kediri dikejutkan oleh temuan situs purbakala berupa gapura dari abad 12. Temuan yang diduga dari masa pemerintahan Kerajaan Kediri ini masuk dalam kategori objek diduga cagar budaya. Situs budaya ini ditemukan warga di aliran Sungai Lahar, Dusun Lestari, Desa Wonerjo, Kecamatan Puncu. Gapura ini diperkirakan masih terkait dengan candi lainnya di wilayah Puncu, seperti Candi Dorok, Candi Siman Kepung, dan penemuan benda bersejarah lainnya di masa pemerintahan Kediri saat itu. Yulis Murwantoko, Kabid Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri mengatakan, gapura setinggi 150 cm dan diameter 140 cm ini masih diteliti oleh Balai Pelestari Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Saat ini belum dipastikan apakah gapura tersebut merupakan gapura masuk kampung atau gapura untuk persembahyangan. Warga diimbau tidak berkerumun saat melihat kondisi gapura ini agar tidak rusak dan tetap terjaga keasliannya. Para peneliti di Italia sedang meneliti fenomena baru di pegunungan Alpen. Warna es di pegunungan tersebut rupanya berubah dari putih menjadi merah muda. Perubahan warna ini diduga disebabkan oleh alga yang hidup pada pegunungan Alpen. Para peneliti mengatakan, alga ini tidak termasuk alga yang berbahaya dan secara alami akan tumbuh pada musim tertentu. Namun, keberadaan alga ini bisa mempercepat proses pencairan dari es tempat mereka berada. Peneliti mengatakan, alga jenis ini kemungkinan besar sejenis dengan alga yang juga ditemukan di Greenland. Sampai saat ini, para peneliti masih berdebat mengenai asal dan bagaimana alga tersebut bisa sampai di pegunungan Alpen. Jenis alga ini dikenal dengan nama Ancylonema nordenskioldi. Alga ini biasa tumbuh di Greenland, tepatnya di daerah yang disebut zona gelap. Pada zona tersebut, es lebih banyak mencair jika dibanding es yang ada di bagian lain Greenland. Secara ilmiah, kejadian ini disebabkan oleh es yang mengalami penurunan kemampuan untuk memantulkan panas dari radiasi matahari. Biasanya, es mampu memantulkan 80% dari radiasi matahari. Namun ketika alga tersebut, es akan menyerap radiasi matahari lebih banyak. Ketika es mulai mencair, maka alga ini juga tumbuh dan menyebar semakin cepat. Sementara itu, asupan udara serta air yang bertambah akan memberi mereka kemampuan untuk berubah warna es menjadi merah muda. Saat ini, peneliti juga sedang mencoba untuk mengukur efek dari fenomena selain pemanasan global yang berlebihan. Hal itu dilakukan terkait dugaan kegiatan seperti ski dan kehadiran pejalan kaki juga berdampak pada pertumbuhan alga.
Kebakaran terjadi di tempat usaha kerajinan batok milik Anas Faizal di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Senin 6 Juli. Api diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh anak korban sekitar pukul 8.45 pagi. Saksi melihat ada kumpulan asap di pojok gudang dan tempat produksi kerajinan batok milik Anas. Pada saat terjadi kebakaran, tempat kerja tersebut sedang tidak beroperasi. Hal ini lantaran sepinya order akibat dari penyebaran virus corona. Jadi para pemilik usaha kerajinan batok di Kampung Batok ini menghentikan produksi untuk sementara. Mendengar kabar dari anaknya, korban segera mengecek ke lokasi produksi dan gudang. Sesampainya di sana, dia melihat kumpulan asap dan api semakin membesar. Hampir seluruh bagian gudang berukuran 4 meter kali 20 meter telah terbakar. Saksi segera memberitahu warga sekitar untuk menghubungi pihak pemadam kebakaran dan Polsek Sukorejo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun korban mengalami kerugian material berupa bahan kerajinan batok, tas batok, kain, tali, tempurung kelapa, dan 1 unit sepeda motor Yamaha. Arab Saudi telah mengumumkan protokol kesehatan untuk pelaksanaan haji tahun ini. Dalam pengumuman yang dirilis oleh pemerintah Arab Saudi pada Senin 6 Juli, pelaksanaan haji tahun ini akan dibatasi hanya untuk 1.000 jamaah dan hanya bagi warga yang tinggal di Arab Saudi. Protokol kesehatan tersebut juga melarang pertemuan antara jamaah haji satu dengan lainnya untuk mencegah penularan COVID-19. Selain itu, pemerintah setempat juga melarang jamaah untuk menyentuh Ka'bah selama pelaksanaan haji tahun ini. Konsumsi yang akan diberikan pada para jamaah akan ditaruh pada tempat sekali pakai, termasuk air Zam-Zam. Sedangkan pendingin air minum yang biasa dijumpai di Mekah dan Madinah sementara waktu disingkirkan terlebih dahulu. Pemerintah juga menerapkan aturan pencegahan COVID-19 yang secara umum telah dilakukan di berbagai negara, seperti penerapan jarak antara manusia sekitar 1,5 meter dan mewajibkan menggunakan masker. Hal itu akan diterapkan termasuk saat pelaksanaan tawaf dan ibadah lain yang termasuk dalam kegiatan haji. Pada pelaksanaan tawaf, jamaah juga akan dibagi jalurnya dengan memanfaatkan seluruh lantai yang ada di Masjidil Haram. Jadi pelaksanaan tawaf yang biasanya sangat berdesak-desakan dapat terurai dan aturan pencegahan COVID-19 bisa dilakukan secara efektif. Melansir dari Reuters, akses untuk menuju situs-situs yang berhubungan dengan pelaksanaan haji seperti di Padang Arafah dan Muzdalifah akan dikhususkan bagi jemaah haji. Hal itu akan mulai diterapkan pada Minggu 19 Juli hingga 2 Agustus 2020. Jemaah yang dicurigai tertular COVID-19 baru diperbolehkan kembali melanjutkan ibadah setelah mendapatkan izin dari petugas kesehatan. Namun jemaah yang dicurigai akan melanjutkan ibadahnya secara tersendiri bersama jemaah lain yang juga dicurigai.